Terima kasih Pak Sugeng Andono, Ketua IG Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah salah satu guru di SMK Negeri 2 Wonosari, Pak Tris. Gunung Kidul asli. Beliau adalah Gunung Kidul. Paling banyak guru-guru anggota IG itu menurut daftar dari Gunung Kidul. Ini sepertinya sebagian belum bisa bergabung karena mungkin gangguan jaringan. Ibu Bapak sekalian, peserta Rembuk Pendidikan Jogja, perlu kami sampaikan ulang terkait buku yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Buku yang kami tulis melibatkan 18 guru anggota IGDIY yang selama Ramadan ini, selama 1 minggu awal Ramadan kita mencoba menulis bersama dan alhamdulillah sudah terbit sebuah buku berjudul Ramadan Terindahku. Nanti di akhir sesi insya Allah akan kita jadikan door prize pada Bapak Ibu sekalian yang bertanya ataupun aktif dalam kegiatan kali ini. Ibu Bapak sekalian, acara selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Prof. Tris. Tapi sebelumnya akan kami perkenalkan moderator kita pada kesempatan siang hari ini. Rembuk Pendidikan Jogja akan dipandu oleh Ibu Arifah Suryaningsih MBA. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 2 Sewon, Bantul. Guru yang sudah berkeliling dunia ya, begitu beberapa kali mewakili Indonesia ke berbagai event dan membawa harum nama bangsa. Beliau adalah pengurus IG Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami serahkan sepenuhnya untuk acara rembuk kita bersama Pak Tris pada Ibu Arifah. Monggo Bu Arifah, sepenuhnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Ari Gunawan. Selamat siang Bapak Ibu, Bapak yang kami hormati Bapak Profesor Sutrisno Wibowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang dipercayakan kepada saya. Pada siang hari ini, kita pada momentum yang sangat bagus sekali, yaitu di Hari Pendidikan Nasional tahun 2020, yang walaupun keadaannya kita sedang didera pandemi yang belum tahu kapan berujungnya, namun ini bukan menjadi satu alasan bagi kita untuk terus berkarya dan terus menggali ilmu, salah satunya dengan diadakannya diskusi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu semua, Bapak Profesor Sutrisno Wibowo, bahwa seperti yang kita alami bersama dengan seluruh penduduk di hampir seluruh penduduk di dunia, COVID-19 ini memaksa kita untuk merubah segala bentuk kegiatan. Terutamanya kita sebagai pendidik, ini kita juga harus merubah pola pendidikan dan juga pola tatap muka dan juga bagaimana kita memanage kelas masing-masing yang kita menjadi tanggung jawab kita. Jadi ini adalah sebuah tragedi sekaligus tantangan bagi semua guru untuk bisa dengan cepat beradaptasi dengan cara dan gaya yang baru. Karena pembelajaran berbasis daring ini mau tidak mau, suka tidak suka, mutlak harus kita lakukan. Jadi bagaimanapun guru-guru yang mungkin masih menggunakan cara-cara konvensional ini harus merubah cara mengajarnya dengan cara yang lebih high-tech begitu. Nah, karena pandemi ini juga kita belum tahu akan berakhir sampai kapan, artinya ini menjadi satu pemikiran kita bersama, apa dan bagaimana yang harus kita lakukan, bagaimana cara yang terbaik untuk mengelola kelas kita, bagaimana cara yang terbaik untuk mendidik anak-anak kita dengan cara yang baru, karena ini adalah sebuah dunia yang baru bagi kita. Karena permasalahannya tidak sekedar siswa itu fakir kuota, karena orang tuanya di PHK, tapi banyak sekali permasalahan. Nah, alhamdulillah pada siang hari ini telah hadir bersama kita Bapak Profesor Sutrisno Wibowo. Beliau perkenankan kami menceritakan sedikit mengenai kurikulum vitae Bapak Sutrisno Wibowo, bahwa beliau lahir di Gunung Kidul 1 September 1959 dan beliau adalah guru besar filsafat Jawa Universitas Negeri Yogyakarta. Selain dikenal sebagai guru besar, Bapak Sutrisno Wibowo juga dikenal sebagai teknokrat yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset Teknologi
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Saat ini sejak tahun 2017 beliau menjabat jabatan di Rektor Universitas Negeri Yogyakarta. Pendidikan beliau S1 di IKIP Yogyakarta, S2 IKIP Jakarta, dan S3 di Universitas Gadjah Mada. Beliau bisa dengan mudah kita jumpai di berbagai platform media sosial karena beliau aktif menggunakan Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Begitu baik, sebelum kita haturkan kepada Bapak Rektor untuk memaparkan materi pada siang hari ini, perkenankan saya untuk berpantun sebentar, Pak. Nasi uduk di atas tikar, tambah telur biar spesial. Mari duduk bareng sebentar, menyimak Pak Rektor double door yang fenomenal. Monggo Pak Rektor. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Mbak Fafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sugeng ini mahasiswa saya, ya dulu juga aktivis di BEM, ya, dan sekarang aktif di Ikatan Guru Indonesia, ya, dan tentu semua pengurus IGI, ya, kemudian para anggota IGI, ya, dimanapun berada, tidak hanya di IY, mungkin juga bisa diakses ke lain juga, dan moderator yang sudah melanglang buana, ya, untuk pengalamannya banyak. Tahun berapa? Tahun berapa lulus, Pak? Saya tahun 1997 masuk Fakultas Teknik Elektro, Pak. Lulus 2002. Iya. Oh iya. Berarti sudah lama ya? Iya, tapi pada waktu itu belum ada Instagram yang bisa berkomunikasi dengan rektor seperti saat ini, Pak. Iya. Sekarang bisa protes lewat apapun. Iya, Pak. Ya, aspirasi banyak sekali. Ya. Okay. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Mbak Iva. Tadi pagi bagi rekan-rekan yang mengikuti webinar di P4TK ya, ini materi saya hampir sama, saya hanya penekanannya saja karena temanya sama, dan alhamdulillah dari seminar tadi saya pancing Pak Sekda dan akhirnya keluar untuk fasilitas internet, Pak, pulsa atau data ya. Alhamdulillah tadi Pak Sekda mengumumkan, ini berita baik, tadi kan Mbaknya kan mengatakan kesulitan pakai data ya. Nah ini pakai data bisa menggunakan dana BOS ya. Nah kalau dana BOS-nya habis bisa mengajukan ke distrik DIY Sekio Krisis Center COVID-19. Baca Instagram saya itu udah masuk itu. Siap. Ya, udah masuk. Ini supaya kawan-kawan guru ini bisa memanfaatkan fasilitas itu. Ya, karena kesulitan orang tuanya, mungkin untuk mencari pakai datanya ada kesulitan, karena itu saya kira ada kebijakan baru dari Pak Sekda. Tadi saya pancing, ini sudah gitu, akhirnya keluar juga ya, alhamdulillah. Ini berita baik untuk kawan-kawan guru, ya, tentu dengan adik-adik siswa. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan beberapa hal, ya, mungkin slide-nya bisa dibantu. Dari situ atau dari saya? Dari kami, Pak. Oh ya, sudah, silakan. Belum keluar? Ya. Ya, baik. Coba kita perhatikan gambar ini. Gambar ini. Gambar ini saya temukan sebelum COVID-19. Oh, masih war-war. Tempat saya sudah ya? Sudah. Wah, ini pakai datanya harus segera didaftarkan. Sudah? Siap. War-warnya sudah? Siap. Ya. Ya baik, kita perhatikan foto ini. Ini saya temukan sebelum COVID-19. Makna apa dari foto ini? Ya, apa kalau bisa kita lihat di situ? Saya kira kita sekarang tidak bisa berpikir linear lagi. Itu yang penting. Jadi kalau kawan-kawan berpikirnya linear, itu akan ketinggalan. Jadi harus kita ubah. Ya, termasuk harus menggunakan daring ini kan
tidak linear lagi gitu. Nah, foto ini coba ada yang menggunakan laptop, ada yang buku, ada yang menulis, kakinya diangkat dan lain-lain. Ini ya kan? Inilah potret sekarang. Jadi anak-anak kita, para milenial, itu kira-kira seperti ini potretnya. Ini kita anggap sebuah keragaman dan ini adalah fakta, ya, keadaan, ya, sikap anak-anak kita sekarang ini. Karena itu kita harus bersiap. Jadi jangan seperti yang dulu bahwa murid itu harus sedeku, ya, kemudian mirengke Pak Guru, menawa didangu. Nah itu sudah nggak berlaku lagi. Ya, kan dulu kan begitu kan? Kalau Anda mungkin nggak mengalami itu, saya kan mengalami. Ya, ya. Tangane sedeku, pripat nyawang Pak Guru, menawa didangu. Dulu kan begitu. Ya sekarang enggak. Nah sekarang gambarannya seperti ini potretnya. Ya begitu. Inilah potret kehidupan sekarang, apalagi COVID-19 ini otomatis mau tidak mau merealisasikan seperti ini. Nanti saya ambil ada satu foto seorang anak, kebetulan 2 anak, dia belajar di pinggir sungai. Yang satu pegang laptop, kemudian yang satu pegang HP, lalu berkalung sarung. Nah, kira-kira begitulah situasinya sekarang. Ini kan cocok dengan gambar ini. Dan kita harus familiar terhadap masa atau sesuatu yang ada di gambar ini. Jadi kalau Anda linear, maka Anda tidak akan berterima terhadap perilaku seperti ini. Ya, karena itu harus kita ubah. Mas Sugeng tadi menyampaikan, kita harus mengubah pola konvensional dengan pola online, pola daring, termasuk pola-pola seperti ini. Ya, ini anak-anak kita, milenial kita gitu. Baik, slide berikutnya. Silakan, slide berikutnya. Ya, ini milenial ya. Saya ingin membawa konteks apa sih milenial ini. Di dunia ini kan kita kenal dengan 3 generasi. Ya, ini yang pengisi dunia ya. Adalah generasi yang lahir. Ini yang aktif ya, yang produktif ya. 966 sampai 76, yang lahir 77 sampai 94, dan yang ketiga adalah yang lahir pada tahun 95 sampai 2012. Yang pertama disebut sebagai generasi X ya, generation X atau X generation. Kemudian yang kedua adalah generasi Y atau Y, lalu yang ketiga adalah generasi C atau Z. Nah, mungkin kawan-kawan masuknya di Y ini. Ya, ada yang usianya masih 20 tahun, saya kira sudah nggak ada ya, apalagi Mas Sugeng itu udah berapa ya, 3 tahun lebih, ya, sudah masuknya di generasi Y. Saya kira kawan-kawan ini sebagian besar di Y. Kalau saya sudah X, ya sudah X ya. Nah yang kita hadapi adalah generasi yang ketiga itu, yang kita sebut sebagai generasi C, yang lahir pada tahun 95 sampai 2012. Termasuk adik-adik mahasiswa saya kira masuk generasi itu. Nah, terus di slide berikutnya. Terus slide berikutnya. Ya. Di atas kan. Ya. Ini generasi X, generasi saya. Ini di mana saya, karena yang saya hadapi adalah generasi C, ya, maka saya dipaksa mau tidak mau harus menguasai teknologi. Kalau tidak, saya mungkin sudah tidur di rumah, ya, jadi tidak lagi beraktivitas. Nah, karena saya berhubungan dengan generasi C, mau tidak mau maka saya harus dekat juga yang namanya teknologi. Ini yang kita hadapi ada generasi X ya. Nah ini Anda saya kira masuk yang di generasi Y ini. Maaf, generasi C tadi maksud saya. Jadi generasi X ini ya di situ adalah era ini selain komputer sudah menjamur, ditambah lagi dengan berkembangnya video game, gadget, smartphone, dan setiap kemudahan akan dan berbagai kemudahan, berbagai fasilitas yang berbasis computerized ya, yang ditawarkan dengan kecanggihan internet. Generasi Y mudah mendapatkan informasi secara cepat. Saya kira pertemuan hari ini dengan menggunakan Zoom ya, ini adalah bagian dari generasi Anda, generasi kawan-kawan, termasuk di Y. Nah, bagaimana anak-anak kita? Anak-anak kita itu masuk yang disebut sebagai generasi C atau generasi Z.
Tolong berikutnya. Slide berikutnya. Ya, naik. Ya, inilah generasi C. Ya, generasi C dulu. Atasnya dulu. Atasnya. Atasnya sebelum ini. Nah, ya. Nah, ini adalah yang disebut, nah turun ya. Turun terus. Mungkin bisa dikecilkan aja. Di bawahnya terus. Yang C, ya terus naik. Ya, terus di bawahnya. Nah, udah, oke. Nah, ini generasi C. Lagi. Terlalu ke bawah. Naik lagi. Naik lagi. Terus naik lagi. Ini yang gambar orang-orang ini, ya. Terus ya, udah. Stop yang C ini, ya. Generasi ini adalah peralihan dari Y, ya. Teknologi sedang berkembang, pola pikiran cenderung serba instan. Ini generasi Indomie, ya. Ya, sudah generasi fast food, generasi apa-apa, pokoknya nggak perlu masak, langsung apa-apa jadi, kira-kira gitu. Serba instan. Kehidupan mereka cenderung bergantung pada teknologi. Gambarannya seperti itu. Jadi anak-anak kita kalau melihat teori ini, maka sebenarnya dia sudah menguasai teknologi. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa anak-anak itu tidak bisa. Ya. Anak-anak itu sudah memiliki arah ke situ. Ya. Sehingga pasti pegang handphone, nggak ada di antara anak-anak kita di sekolah itu yang nggak pegang handphone, pegang laptop, ya. Hingga dengan singkat bahwa anak-anak kita itu adalah pada teknologi, sehingga kita tidak perlu khawatir. Ya, sehingga pandemi 19 ini sebenarnya dari sisi teori itu tidak ada kesulitan karena mereka sudah menguasai teknologi. Kesulitannya hanya pakai data tadi. Nah, pakai data sudah difasilitasi oleh pemerintah, sehingga tidak perlu khawatir bahwa tidak bisa belajar dengan daring. Terus ke atas atau ke bawah. Ya, terus. Ya. Nah, ini situasi dunia. Sebelumnya itu. Atasnya lagi yang gambar. Gambar society. Ke atas dulu. Ke atas. Ke bawah, maaf. Nah, ya, udah, cukup. Ya. Nah, ini situasi dunia. Jadi situasi dunia ini di sana Anda lihat society 5.0, lalu di bawah 4.0 industrial revolution. Nah, di situ dimulai dari society 1, masa berburu, lalu masyarakat agraris, lalu masyarakat industri, kemudian masyarakat informasi. Nah, ini yang berkembang di Jepang, yang saya kira Januari 2019 kita tahu bahwa society 5.0 itu dicetuskan di Jepang. Nah, sebenarnya society 5.0 ini kegalauan masyarakat terhadap perkembangan teknologi atau revolusi industri 4.0. Jangan-jangan industri itu melibas manusia, kira-kira begitu. Maka lalu ada gerakan society 5.0, di mana teknologi dan masyarakat itu harus menyatu. Masyarakat hidup dengan teknologi harus familiar terhadap masyarakat. Kira-kira begitu. Ini yang berkembang di gerakan ini berkembang di Jepang dan sekarang ini berkembang di seluruh dunia. Hingga teknologi saja ya itu tidak akan mensejahterakan manusia. Karena itu harus ada perkembangan sosialnya yang kita sebut sebagai society 5.0. Saya kira revolusi industri Anda sudah banyak mengenal. Kita langsung ke 4.0 ya, di mana indikator utamanya adalah digital transformation. Sehingga ada artificial intelligence, ada Internet of Things, ya, kemudian big data, robot dan kawan-kawannya. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kita ini sekarang sudah hidup di dua indikator ini, baik society 5.0 maupun digital transformation. Karena apa? Karena apalagi masa pandemi ini ya, ini Mas Sugeng tentu nggak masak. Ya, mungkin Mbak Iva juga begitu, mungkin nggak masak lagi. Yang biasanya ke restoran cukup di rumah. Kita menikmati makanan dengan GoFood. Ya, kemudian bahkan belanja di Indomaret, ya, belanja di supermarket, Alfa dan lain-lain
Sekarang kita tidak perlu datang kan, tapi cukup gosen. Nah ini sebenarnya adalah era ini, era Society 5.0 ini dibantu oleh teknologi. Dan itulah teknologi mensejahterakan manusia. Tapi jangan sampai kita ya dengan teknologi kemudian semuanya tergantung kepada teknologi. Ya, karena itu kehidupan kita keseharian ini sebenarnya adalah melaksanakan atau implementasi dari dua ini. Ya, inilah situasi dunia kita. Ya, saya kira tidak hanya di kota, di desa pun kita sudah sangat tergantung. Ya, dan 5.0 atau 4.0 Industrial Revolution ini yang sekarang ini kita alami. Nah, Anda sepertinya tidak merasa ya, tapi sebenarnya kita keseharian kita sudah hidup dengan ini. Ya, terus ya, nah, terus ke atas. Nah, ke atas dulu, atasnya lagi. Atasnya. Nah, udah. Nah, lagi. Di bawahnya ini, Mas, Mbak. Ya. Stop. Society. Harus sedikit. Enggak lihat. Ya, udah. Society 5.0 ini yang kita dengar ya, atau mulai bergaung Januari 2019, ini sebagai solusi atas perkembangan teknologi pada revolusi industri 4.0. Ya, yang ditakutkan pada saat itu akan mendegradasi umat manusia. Dan konsep 5.0 sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi tujuan ini adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Sehingga teknologi itu untuk hidup. Konsep seperti ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern. Artificial Intelligence, robot, Internet of Things, dan sebagainya. Dan era Society 5.0 ini, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi di kemudian hari. Ini saya kira konsep 5.0. Mengapa saya dari sini sebelum masuk ke COVID, saya kira inilah konteks dunia yang sekarang ada, ya. Dan dengan COVID-19 ini rasanya mau tidak mau, siap tidak siap, kita sudah menjadi bagian dari ini, dari Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. Terus atas. Ya, terus, ya. Nah ini karakteristiknya. Jadi karakteristik Society 5.0 itu adalah teknologi based. Jadi penggunaan teknologi canggih, robot, drone, komputer, artificial intelligence, dan big data. Ini teknologi base-nya. Nah kemudian human interest-nya yaitu kegiatan manusia yang dijalani memanfaatkan kecanggihan teknologi, seperti gambar di situ. Inilah kehidupan sekarang ini. Jadi kalau Anda refleksi, apa yang kita lakukan sekarang sesungguhnya adalah masa ini. Ya. Terus, ke atas. Ya, nah, sudah cukup. Nah, inilah kehidupan kita. Di Revolusi Industri 4 yang tadi berdekatan dengan Society 5.0, Anda lihat ada 3 baris di situ kan. Satu adalah baris sharing ekonomi, yang tengah adalah e-education, lalu yang ujung adalah e-government. Jadi kita sekarang hidup sudah seperti ini. Coba sharing ekonomi di situ. Tadi saya sudah cerita ya, ada GoFood, ada GoSend, ada GoGo yang lain. Ya, ini hidup mau tidak mau itu. Dengan smart manufacturing juga. Lalu yang tengah itu yang kita alami sekarang ini, e-education. Jadi kuliah daring, pembelajaran daring, ya, semuanya serba daring. Ya. Ini yang di tengah ini, yang sekarang sudah kita lakukan. Lalu yang ujung adalah e-government juga begitu. Saya sebagai rektor ini harus melayani mahasiswa, melayani masyarakat, melayani dosen, melayani
Nah, Tendik ini basisnya adalah basis online. Jadi tidak hanya pembelajaran saja. Ya. Jadi urusan semua basisnya adalah online. Inilah yang disebut sebagai e-government. Jadi semuanya berbasis pada pada elektronik. Ya. Dan kalau kita ke bank, saya kira juga sama. Ada kemungkinan nanti bank itu nggak ada orang lagi. Kalau sekarang kan ada customer service, ada teller, mungkin nggak ada lagi. Nanti semuanya yang ada di situ komputer. Kenapa? Karena sekarang ambil dan setor sudah satu mesin. Tinggal tambah satu saja sebenarnya. Apa tambahnya? Adalah buka rekening, lalu instruksi untuk pinjam meminjam, tinggal itu saja. Nah, sehingga basisnya semua adalah Nah, sekolah-sekolah kita saya kira hampir semua juga sudah. Nah, karena yang bergabung ini kelihatannya tenaga muda semua, ya generasi Y semua, tidak ada yang X ya. Ini semangat untuk elektronik saya kira cukup tinggi. Sehingga saya berharap sekolah-sekolah kita ini sudah harus mulai menerapkan e-government lagi. Tidak lagi konvensional, sudah e-government. Semua sudah dengan elektronik. Bahkan sekarang ini untuk periksa dokter itu juga sudah elektronik, tidak datang lagi. Ya, sudah ada aplikasi untuk itu. Dia tinggal keluarnya apa, nanti dijawab secara elektronik. Nah, inilah yang e-government dan ini yang sudah kita lakukan sekarang ini. Nah, dengan COVID-19 ini mau tidak mau mengukuhkan ini, tiga ini, baik sharing ekonomi, e-education maupun e-government. Ini sehingga setelah COVID-19 jangan sampai nanti mundur, kita justru maju. Jadi di tengah pandemi pun kita bisa mengambil manfaat. Ya. Jadi apapun kejadian ternyata bermanfaat untuk kita semua. Dari sisi perkembangan dunia justru kita mempercepat. Ya, sekarang ini tidak ada orang yang tidak kenal dengan WA, ya, tidak kenal dengan medsos. Nah, itu semua adalah hidup dalam masa ini. Ya. Saya kira ini kita. Nah, sekarang mari kita lihat terus ke atas. Nah, ini saya ingin mengingatkan tugas guru. Jadi tugas kita semua itu ada dua yang pokok. Satu adalah transfer of knowledge, jadi memindahkan ilmu, kira-kira begitu ya, membuat siswa pintar, ya, cerdas. Lalu tugas kedua adalah transformation of values. Bagaimana mentransformasi, mengubah nilai. Jadi tugas guru tidak cukup membuat cerdas dari sisi ilmu, tetapi juga cerdas dari sisi nilai. Karena itu tugas guru itu adalah mengajar dan mendidik. Itu. Lalu tengah itu adalah saya kira sudah banyak kita kenal ya, IQ, EQ, SQ. Nah, yang paling bawah saya ingin mengingatkan adalah adversitas question. Nah, di situ berbicara anak-anak kita ya harus memiliki ketahanan, adaptif, fleksibel gitu, sehingga tidak cepat mengeluh. Sekarang ini coba di awal COVID kemarin itu kan banyak mengeluh. Ya, mengeluhnya apa? Internet limit, kemudian tugasnya banyak dan lain-lain. Dan alhamdulillah selama sebulan berlangsung sekarang sudah stabil, tidak lagi keluhan-keluhan itu. Ya, apalagi pemerintah memfasilitasi paket data. Ya. Jadi saya ingin mengingatkan itu. Nah, di masa pandemi 19 ini, COVID-19 ini, kita harus tetap pakemnya transfer of knowledge dan transformation of values. Hanya memang memiliki keterbatasan. Karena semuanya online, untuk transformation of values harus kerjasama dengan orang tua. Ya, kalau transfer of knowledge bisa dilakukan oleh guru, ya, murid, orang tua juga bisa mendampingi. Ya, tapi kunci utama tetap dari guru karena menyampaikan materi secara online. Nah, yang nilai ini karena tidak ada tidak ada kontak langsung dengan siswa. Ya. Nah, karena itu kita harus punya strategi. Kita harus bekerja dengan orang tua, bekerja sama dengan orang tua, sehingga pendidikan ini tetap bisa berlangsung secara integratif. Jadi mengembangkan kecerdasan keilmuan dan mengembangkan kecerdasan yang terkait dengan values atau nilai.
Ini saya ingatkan, hingga jangan lalu hanya terpaku pada transfer of knowledge. Saya kira demikian ya Mbak ya. Terus ke atas. Ya, kita ada tiga jenis interaksi yang hilang ya karena COVID-19. Ya, kedua sebenarnya, yang satu tidak. Jadi yang dua ini hilang karena COVID-19. Yang nanti kita harus punya strategi lain. Apa itu? Yang pertama adalah need for competence. Jadi membangun atmosfer yang dapat memenuhi kebutuhan psikologi siswa yang tentang need for competence, kebutuhan untuk kompetensi. Nah, setiap mahasiswa butuh merasa bisa. Interaksi pembelajaran harus mampu membuat mahasiswa merasa bisa. Guru atau dosen perlu memberikan penghargaan atas hasil belajar. Jadi ini mengenai kompetensi. Ini ada satu yang hilang adalah tatap muka kepada siswa. Jadi kita memindahkan tatap muka itu secara daring. Sehingga ada sesuatu yang hilang adalah komunikasi antara guru dan siswa. Ke atas fotonya kira-kira ini, ke atas. Ya. Nah ini hilang kan? Ya. Ini hilang, kita harus mengganti secara daring. Ya, karena itu perlu juga pendampingan orang tua supaya siswa tidak merasa sepi. Sekarang ini kan juga beredar di WA Group ya, ada pagi-pagi anak-anak SD sudah ingin cepat-cepat menggunakan seragam, ingin ketemu bu gurunya, sudah kangen dengan Pak Guru dan Bu Gurunya. Itu menandakan ini kehangatan insani ini tidak didapatkan. Ya, tidak tergantikan. Ini yang tidak tergantikan. Nah ini saya kira peran orang tua, mau tidak mau orang tua harus bisa menggantikan guru. Mudah-mudahan bisa, meskipun orang tua yang bukan guru tentu akan kesulitan, tapi saya kira kita bisa belajar. Ini yang nanti harus mendapatkan penekanan. Terus ke atas. Yang kedua adalah need for autonomy. Jadi setiap siswa butuh merasa otonom dengan mendapatkan kebebasan atau kepercayaan. Nah ini bisa. Ini dengan COVID-19 otomatis trust-nya akan tinggi. Bapak Ibu guru, kawan-kawan ini harus memberi otonomi pada siswa. Ya, ini yang bisa kita lakukan. Ini bisa lebih. Mohon maaf ya, kadang-kadang guru kalau di kelas itu kan terlalu berkuasa ya, tidak memberi otonomi pada siswa. Nah ini saatnya ini memberi otonomi penuh, ya kepercayaan kepada adik-adik siswa, pada anak-anak kita untuk belajar, ya, dan kita harus mengakui apa yang sudah diperoleh oleh anak-anak kita. Ini bisa kita kembangkan yang kemampuan ini. Ya. Terus gambarnya kira-kira begitu ya. Terus ke atas, ya. Terus langsung yang ketiga, interaksi pembelajaran yang ketiga. Ini yang tidak kita dapatkan di COVID-19. Ya, adalah need for relatedness. Jadi setiap mahasiswa membutuhkan merasa dirinya bagian dari satu kelompok dan berinteraksi dalam kelompok. Nah sekarang kan protokol kesehatan kan mengatur harus pakai masker, minimal 1,5 meter jaraknya, tidak boleh berkerumun. Nah kita kehilangan ini. Nah bagaimana mengganti need for relatedness ini? Bapak Ibu atau teman-teman bisa memanfaatkan medsos saja, WA Group, Facebook, Instagram, Twitter atau yang lain. Jadi Anda bisa 1-2 kalimat di posting di Instagram, kemudian memunculkan diskusi, ada komen-komen di bawahnya. Nah disitulah kebutuhan untuk berinteraksi, ya sosial itu bisa tercipta. Ya, saya kira semuanya sudah punya lah medsos. Nah ini tinggal kita ciptakan saja. Jadi kalau di kelas kita membentuk kelompok, nah, maka di daring itu online ini kelompok-kelompok itu kita bentuk secara online, sehingga bisa menggunakan medsos yang ada saat ini. Nah, ini kesempatan saya kira bisa termanfaatkan. Jadi dari 3 tadi, menurut saya hanya pertama yang agak mungkin kesulitan ya, tapi kita bisa minta bantuan orang tua, terutama adalah transformation of knowledge values-nya. Ya, jadi kalau transfer itu tetap bisa kita lakukan. Terus, ya, ini kan hilang kan, nggak bisa kan?
Nah, ini diganti dengan medsos saja, kira-kira gitu. Terus atas. Nah, mau tidak mau ya masa ini kita menerapkan yang disebut sebagai digital media. Jadi yang kanan itu adalah sosialnya, ya. Jadi kebutuhan sosialnya, lalu yang di kiri itu adalah individualnya. Nah, seperti saya katakan tadi kan, media literasi tadi, kalau sosial ya menggunakan medsos, kan, YouTube, ya, di situ saya kira ada Google, ya, Google Classroom termasuk di dalamnya ya. Kemudian yang di kiri itu adalah yang sifatnya individu. Nah, ini mau tidak mau kita memanfaatkan media literasi dengan menggunakan digital media. Saya kira penting untuk ini di masa online ini kita menerapkan dua ini. Dan ini terkait dengan 3 jenis interaksi yang saya katakan tadi. Terus, nah sekarang kita masuk ke konteks utama adalah bagaimana COVID-19. Jadi pandemi COVID-19 ini ya akan mengubah kebiasaan dan kehidupan dalam berbagai aspek. Beberapa perusahaan meniadakan kegiatan di kantor, bahkan di PHK ya atau dihentikan, kapan akan kerja lagi belum jelas. Tadi Mbak Iva tadi menyampaikan kapan pandemi ini akan berakhir kita belum jelas, semuanya baru prediksi. Sekolah-sekolah di tempat kita kan belajar di rumah. Ya. Nah ini fakta-fakta yang terjadi dengan COVID-19. Nah, keadaan ini mengharuskan kita untuk menggunakan media digital. Slide sebelumnya tadi. Mau tidak mau, semua mengalir dan menggunakan media digital untuk melakukan semua kegiatannya. Jadi kita siap tidak siap, ya kita harus melakukan itu. Para karyawan, guru, dosen, mahasiswa dipaksa untuk menggunakan media digital. Hal ini secara tidak langsung mengajak kita untuk membiasakan diri melaksanakan RI 40 dan Society 5.0. Hanya nanti kalau berakhir, pesan saya tadi, jangan sampai kita kembali konvensional. Kita justru mengembangkan secara kreatif. Ya, apalagi ini guru-guru muda ya, ini harus menjadi pelopor. Ya. Nah, harusnya kompetitif ya, menjadi bangsa yang kompetitif ya, di era teknologi industri 4.0 dan society 5.0. Ini saya kira manfaat di COVID-19. Jadi pandemi ini bagaimanapun karena sudah ada, nggak bisa kita hindari, ya kita hanya bisa menjaga diri, ya tapi kita ambil manfaatnya. Ya, di dalam dunia pendidikan, saya kira semua kita alihkan menjadi e-education. Ya. Slide terakhir, bawah. Terus, nah ini tadi foto tadi yang saya ceritakan. Ini kan sangat sangat apa ya, enjoy kan anak-anak di pinggir sungai, bawa laptop, pakai sandal jepit, kalung sarung. Ya, kita kalau ngajar juga begitu ya, bisa pakai celana pendek atau bisa pakai sarung gitu. Ya, karena yang di atas hanya atasnya saja. Ya, ini kan enjoy sekali, enak sekali. Jadi betapapun ada kelebihan. Nah, jangan sampai situasi seperti ini ya, belajarnya maksud saya. Ini nanti lalu COVID-nya hilang, kemudian ini hilang. Jangan begitu. Justru ini kita kembangkan. Kenapa? Karena ini adalah tadi interaksi otonomi tadi. Jadi dia bisa bebas ya untuk belajar, ya, bisa mengembangkan kreativitasnya dalam bentuk ini. Ini meskipun foto kelihatannya sederhana tapi penuh makna. Ini yang nanti juga setelah COVID ini harus dikembangkan lebih lanjut. Baik, ada 2 slide berikutnya. Adalah peran orang tua. Menurut saya ada 2 peran orang tua itu. Ya, yang pertama adalah memperbanyak kegiatan bersama antara orang tua dan anak-anaknya. Ya. Kemudian yang kedua adalah berfungsi sebagai guru. Jadi apapun karena online, anak-anak mungkin bingung, nah ini peran orang tua. Nah tolong Bapak Ibu guru ini juga kalau perlu punya WA group dengan orang tua, kesulitannya apa, gitu. Sehingga orang tua tetap bisa mendampingi anak-anaknya ya di dalam belajar. Jadi jangan ditinggal. Ya,
Kan WA grup satu kelas kan paling 40 orang kan ya. Selain WA grup siswa, bisa WA grup orang tua untuk memantau. Di samping itu kita bisa memantau secara intensif perkembangan anak-anak kita di dalam mata pelajaran itu. Ya, yang terakhir peran guru, saya kira peran kita. Ada 4 poin yang saya tekankan. Ya, guru ya siap tidak siap, mau tidak mau ya harus bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan teknologi online. Karena itu guru harus meningkatkan kompetensi menggunakan aplikasi pembelajaran online. Kalau perlu diskusi-diskusi kecil seperti ini, mengundang narasumber untuk melihat apa yang sudah kita laksanakan. Dan kita bisa sharing juga antar teman. Ya. Lalu peningkatan kompetensi ini sangat penting karena pembelajaran online tidak hanya memindahkan proses tatap muka menggunakan aplikasi digital, tetapi ada desain khusus sistem pembelajaran online agar lebih efektif dan efisien. Saya kira kalau kita bisa melakukan online secara penuh, ini unsur-unsur yang harus ada di dalam sistem pembelajaran itu harus kita tepati juga. Jadi tidak hanya menggantikan dalam ceramah lewat elektronik, tetapi semua unsur ini kita tepati atau kita belajar dari aplikasi pembelajaran secara online. Nah, pola pembelajaran daring dalam masa pandemik COVID-19 ini saya kira menjadi titik utama. Ya, sehingga tidak hanya komplemen, kalau dulu komplemen ya, kalau sekarang yang utamanya adalah harus daring. Ya. Terakhir, di tengah pandemi COVID-19 ini, mari kita jadikan momen untuk melakukan lompatan transformasi pembelajaran. Ini kuncinya. Mas Sugeng tadi sudah menyebut. Jadi kita harus melakukan transformasi pembelajaran dari sistem konvensional ke sistem teknologi online. Baik bagi siswa maupun guru. Termasuk orang tua. Orang tua juga harus kita bawa ke sini. Ya, ini penting untuk mengingatkan pada kita untuk melakukan transformasi. Saya kira ini butir-butir penting yang disampaikan, monggo kita diskusikan. Ya, tentu implikasi dari apa yang saya sampaikan ini menuntut tindak lanjut dari kawan-kawan. Ya, sehingga pembelajaran di masa pandemik ini kita tetap bisa melaksanakan dengan baik. Ini yang terakhir, jangan pangling. Ini pintu gerbang UNY sudah berubah seperti ini. Ini Mas Sugeng jangan pangling. Ini banyak alumni UNY ya, yang belum datang, silakan datang. Ya. Nah, foto bersama di sini. Terima kasih ya, Mbak. Ya. Mungkin bisa kita lakukan diskusi. Ya. Baik. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Profesor Sutrisno Wibowo. Baik, menarik sekali beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Profesor Sutrisno. Yang pertama tadi mengenai sejak mulai dari peralihan generasi X, Y, dan Z, begitu. Kemudian dilanjutkan dengan mengenai tentang Society 5.0, kemudian mengenai COVID ini mengukuhkan kita dalam sharing ekonomi, e-education, dan e-government. Dan yang keempat mengenai tugas guru. Ya, kemudian yang terakhir adalah peran orang tua serta peran guru. Baik, untuk yang sesi berikutnya kami akan pastinya di benak Bapak Ibu semua sudah menyimpan banyak pertanyaan. Ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Monggo di sesi saya akan buka 2 termin. Untuk termin pertama saya persilahkan untuk 3 penanya. Ya, halo. Bagaimana teknisnya, Pak Sugeng? Iya. Pak Sugeng. Ya. Bu Arifah, silahkan menunjuk teman yang sampaikan tangan. Silahkan Ibu yang pertama, Ibu Mona Ekawati. Kemudian yang kedua, Bapak Syarifuddin. Ibu Mona. Kemudian yang kedua, Bapak Syarifuddin. Okay. Kemudian yang ketiga Bapak, sebentar,
Yang ketiga Bapak Payanhot Sitang. Ya, Payanhot Sitang. Betul. Tanggang. Sitanggang. Ya. Oh iya. Baik, yang pertama kami persilahkan kepada Ibu Mona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Kawati dari SDSIT Mutiara Duri Riau, Prof. Saya sangat bersahaja ternyata sekali. ini nasional ya? Ya, Pak. Nasional ya ternyata. Iya. Ya. Jadi Ya, Riau. Ya, ya, baik. Terima kasih Bu Mona. Ya, terima kasih, Prof. Di sini sangat menarik sekali dari yang Prof berikan tentang penjelasan tentang bagaimana kita sebagai seorang guru dalam menghadapi proses pembelajaran dengan adanya COVID-19 ini. Memang beberapa daerah, terutama bagi kami di daerah ini, Prof, memang kita sudah berusaha untuk memberikan pelayanan prima kepada siswa kita dengan pembelajaran online. Akan tetapi tentu permasalahannya di sekolah dasar ini, Prof, ini terutama bagi orang tua yang bekerja, dan beberapa sifat daripada siswa SD ini adalah bahwa guru itu masih hal yang utama bagi mereka. Jadi ketika ada tugas atau pembelajaran online itu, kalau seandainya bukanlah seorang guru yang menyatakan tugas-tugas itu, mereka tidak bisa gitu, atau mereka tidak akan mau mengerjakan. Jadi orang tua yang bekerja atau orang tua yang tingkat ketergantungan siswa kita terhadap guru ini memang mengalami sedikit kendala mengenai pembelajaran online ini. Kemudian juga beberapa orang tua kita kalau di daerah itu kan mereka betul permasalahannya tentang paket data, kemudian mereka tidak mempunyai fasilitas HP untuk semua anaknya. Kalau seandainya anaknya itu lebih dari satu, tentu pembelajaran online itu juga menjadi suatu permasalahan. Kemudian Prof, untuk pembelajaran penyampaian kognitif kepada anak-anak, mungkin kita sebagai guru bisa mengajarkan semua materi kepada anak-anak kita, apalagi SD ini dengan tema, kita bisa memberikan dengan pelajaran online. Tetapi bagaimana sikap kita seperti yang kita Prof sampaikan tadi tentang transformation value terhadap anak-anak kita dalam hal mendidik, bahwa tugas guru itu bukan hanya saja mengajar, tetapi bagaimana cara mendidik anak-anak kita sehingga ada rasa kedekatan, rasa kesenangan atau religius, cara pengontrolan terhadap religius anak-anak kita itu yang keefektifannya bagaimana, Prof? Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih, Prof. Baik, Bu Mona, terima kasih. Kita lanjut ke penanya kedua. Dipersilahkan, Bapak Syarifuddin. Ya, terima kasih. Bisa didengar dengan jelas? Ya, bisa, Pak. Ya. Ya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan atas kesempatan yang diberikan kepada saya ini bertemu dengan orang-orang hebat dan luar biasa. Semoga saja acara kita ini bermanfaat dan bisa berkelanjutan pada kegiatan yang berikutnya. Saya Safarudin Paung dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, mengenai masalah tantangan pendidikan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 ini. Sedikit saya berikan pengalaman saya, karena saya mengajar di sebuah SMA, saya melakukan kolaboratif daring. Artinya saya coba menggabungkan beberapa sistem pembelajaran dalam jaringan menjadi satu, yaitu melalui Facebook, WA, dan Google Classroom. Kalau untuk penggunaan Zoom, saya belum mampu memberikan kepada siswa karena saya mendapat informasi feedback dari mereka bahwa penggunaan Zoom ini boros akan kuota. Dan saya berharap saya dapat informasi dari media sosial bahwasanya Facebook akan meluncurkan bisa fitur tatap muka dengan 40 orang jumlah peserta. Tapi itu saya dapat informasi mungkin di bulan Juli baru diluncurkan oleh Facebook. Saya berharap ini akan bisa segera teratasi. Sama seperti yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya, permasalahannya kita di sini adalah bahwa tidak semua siswa yang memiliki gawai. Tidak semua siswa memiliki gawai. Kalaupun ada yang memiliki gawai, terbentur dengan jumlah kuota paket yang mereka miliki. Saya sedikit mendapat informasi dari media sosial ya,
apakah itu kebenarannya atau tidak saya belum tahu, bahwasanya penggunaan dana BOS itu diarahkan kepada bisa digunakan untuk pembelian kuota pembelajaran. Jadi saya berharap pemerintah segera merealisasikannya dalam bentuk peraturan yang resmi. Artinya jangan hanya berupa anjuran. Kalau hanya berupa anjuran mungkin agak sulit bagi guru-guru bernegosiasi dengan sekolah tentunya. Tapi kalau dia berupa langsung peraturan dari katakan kementerian atau dari dinas pendidikan, ini akan menjadi lebih nyata. Yang terakhir, saya juga berharap katakanlah di Indonesia ini ada provider, kita katakan adalah seperti Telkomsel, XL, atau memberikan kuota yang murah khusus kepada siswa dan guru. Jadi kalau selamanya ini ada diluncurkan pemerintah seperti ruang guru, kemudian ada rumah belajar, itu hanya tidak bisa terjadi komunikasi dua arah. Hanya siswa dan guru hanya bisa menerima materi-materi dalam bentuk video atau dalam bentuk file-file lainnya. Jadi tidak ada bisa antara feedback antara guru dan siswa. Jadi harapan saya diberikanlah khusus kepada siswa, misalnya ya pembelian katakan voucher kuota asal dia siswa dengan nomor sistemnya bisa diatur dengan harga yang relatif terjangkau. Kalau dikatakan gratis kan mungkin sulit terjadi di Indonesia. Nah, jadi itu saja tanggapan dari saya. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini dengan sebaik mungkin dan wabah virus pandemi ini akan segera berakhir. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Syarifuddin dari Sumatera Utara. Dilanjutkan penanya ketiga, Bapak Payan Hot. Terima kasih Bu. Selamat siang Prof. Selamat siang. Salam Pak dari Sumatera Utara, dari Danau Toba ini, jauh ini. Selamat kembali. Ya, tadi Pak menarik, ada dalam interaksi pembelajaran tadi kan ada 4 ya, needs for competence, needs for autonomy, needs for relatedness, satu lagi learning with digital media. Nah, pertanyaan saya, Prof, itu di 2, needs for competence dan needs for autonomy. Kalau kita lihat kan needs for competence ini memang tantangan kita kan sekarang dalam pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, apakah memang kita ini sekarang harus mencapai kurikulum? Karena kita lihat kebijakan Kemdikbud ini kan sepertinya belum jelas. Jadi kalaupun sekarang ada temuan KPAI menyatakan bahwa tugas-tugas anak-anak itu sangat membebani, menurut saya wajar saja, karena kita guru kan pasti juga akan mengejar target kurikulum. Harusnya memang apakah perlu disiapkan sebuah desain kurikulum pada masa pandemi? Kalau nanti diperpanjang lagi sampai dengan bulan September ini juga mungkin butuh pencerahan dari Prof juga buat kita guru-guru ini apa yang harus kita lakukan di sekolah. Yang kedua, needs for autonomy. Tantangan kita sekarang memang Pak, anak-anak apalagi anak-anak SMA kan dia belum siap untuk mandiri. Maaf, yang di rumah kedua justru lebih banyak tidur. Nah ini memang tadi yang disampaikan Prof menarik, peran orang tua mungkin agak putus-putus Bu Arifah. Terputus Pak. Baik, hotnya kurang bagus sehingga terputus. Baik Prof, kita coba untuk mereview 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Mona, di sini beliau menanyakan bahwa di sana masih guru center dan tidak semua siswa itu memiliki HP. Kemudian kognitif itu bisa dilaksanakan, tapi bagaimana dengan transfer of value? Kemudian yang kedua dari Bapak Syarifuddin, ini tentang kolaboratif daring. Beliau memberikan pernyataan saja, mungkin nanti bisa sedikit ditanggapi dari Profesor. Ya, kemudian yang ketiga
dari Bapak Payan Hot Sitanggang ini sempat terputus untuk pertanyaan yang kedua. Yang pertama yaitu beliau mempertanyakan apakah kita harus mencapai kurikulum pada keadaan yang seperti ini. Apakah mungkin ada desain kurikulum baru? Kemudian yang kedua tadi memang ke-skip. Nah ini monggo untuk dari Profesor Sutrisno Wibowo. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Ibu Moderator, Mbak Iva. Ya. Jadi yang pertama memang gini. Saya paham bahwa SD, apalagi di daerah ya, ini tentu belum siap semua punya HP dan lain-lain. Dengan keadaan sekarang itu kan dipaksa. Ya, tadi sudah saya katakan siap tidak siap, mau tidak mau, ini harus siap. Ya, saya mungkin tidak ya, yang tidak punya HP ini kelompok, tetapi 2 orang saja. Tapi tetap menjaga protokol, artinya pakai masker, ya, lalu jaraknya dijaga gitu. Saya kasihan juga, ya. Kalau di Jogja mungkin tidak terlalu masalah, ini semua ada. Tapi kalau di daerah pelosok ini, saya khawatir juga bagaimana mengatasi gitu ya. Ya, memang ada kesempatan juga guru-guru ini kalau SD. Ini kan tidak banyak ya, mungkin sekitar 20 sampai 30 orang satu kelas, mungkin bisa mengunjungi rumah ya, tapi tetap harus mengikuti protokol pandemi, jangan sampai lepas. Jadi pakai masker, tangan selalu bersih, jarak, ini terus harus suhu badan juga diatur, dicek, jangan sampai lebih dari 38 derajat ya. Atau kalau sudah 37,5 itu udah warning lah misalnya gitu. Ini untuk mengatasi yang tadi, yang tidak punya HP tadi. Ya. Saya kira guru-guru ini punya pengalaman lah untuk itu gimana. Ya. Jadi kelas SD itu kan tidak terlalu jauh, tidak seperti SMP. Jadi mungkin masih bisa lah cara-cara tadi. Ya. Kemudian pakai data di DIY tadi pagi saya juga sebagai narasumber di P4TK dengan Pak Sekda, ternyata bos boleh untuk itu. Sehingga coba dibicarakan aja dengan kepala sekolah. Bahkan di DIY, kalau bos tidak cukup, bisa mengajukan ke krisis center. Jadi krisis centernya itu di daerah masing-masing, saya kira ada. Dan ini pendidikan itu penting, tidak boleh ditinggalkan, karena itu anggaran untuk COVID-19 ini pasti sebagian diarahkan untuk ke sana. Dan lewat organisasi Ikatan Guru ini, saya kira memiliki nilai strategis untuk itu, untuk menyuarakan aspirasi teman-teman. Jadi saya mendukung itu ada. Di UNY itu kita beri selama 3 bulan untuk pakai data. Lewat Telkomsel, lewat Indosat ya, lalu lewat Excel. Nah, itu sudah harganya sudah diturunkan kok, Mas. Hingga kalau nggak salah yang semula 100.000 itu jadi 60.000 kalau nggak salah. Jadi ini sudah ada harga nasionalnya, tinggal dihubungi aja providernya. Dan itu kalau per sekolah rasanya juga sulit ya, mungkin harus kabupaten ya. Jadi organisasi di tingkat atas yang bisa menjembatani. Karena ini harus komunikasi dengan provider. Yang paling mudah ke perguruan tinggi aja tanya. Jadi saya kira ada perguruan tinggi terdekat dan semua pasti saya kira memberikan pakai data. Jadi tinggal dilanjutkan aja, harga itu bisa dilanjutkan. Nah, kira-kira begitu ya, Mbak. Ya. Tadi saya setuju ya. Yang kognitif tadi masih sangat mungkin ya. Sekarang bagaimana yang nilai values. Nah, kita kerjasama dengan orang tua. Tadi sudah saya katakan, guru tidak mungkin bertatap muka setiap saat. Jadi paling kita hanya monitoring seminggu sekali atau waktu tertentu. Karena itu harus kerjasama dengan orang tua. Adakan WA group orang tua. Ini juga penting untuk komunikasi orang tua. Untuk memantau peserta didik. Bagaimana lalu sikapnya gitu. Ya, hingga kita tidak kehilangan kehilangan momen ya. Dan saya kira lewat siswa langsung, lewat online itu juga bisa dikatakan bagaimana sudah sholat belum misalnya. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu. Jadi
kehangatan keluarga sebagai bagian dari pendidikan nilai itu bisa kita cek. Gitu. Nah kalau orang tua kan langsung bimbing. Saya kira demikian untuk pertanyaan pertama, dan untuk yang kedua ini adalah tadi saya setuju, Pak, itu bagus mengintegrasikan semua yang ada, ini sangat bagus. Jadi misalnya ada satu materi ya, kata-kata kunci atau kalimat kunci lah disampaikan di Instagram, barangkali satu paragraf, lalu di berikutnya itu memberi kesempatan siswa untuk komen misalnya, untuk memperdalam atau bertanya, itu kan bisa dilakukan. Ya, jadi bagus itu sudah. Nah, kalau Zoom tadi dikatakan apa mengurangi ya, tetapi kalau Zoom itu kalau nggak salah 45 menit ya. Kalau itu yang gratisan, Prof. Iya, maka itu yang gratisan saja. Iya, yang gratisan bisa 45 menit. Iya, yang gratis. Kalau ini bayar ini ya, karena 1,5 jam. Iya, ini sudah akun berbayar. Oh, akun berbayar ya. Jadi pakai yang itu aja dulu, yang ringan-ringan. Nggak usah lama-lama. 45 menit kan cukup ya. Hingga silakan dipakai, dan itu kan mudah kita lakukan. Ya. Jadi bagaimana yang tidak punya HP tadi sudah saya jawab, saya kira. Ya. Lalu yang ketiga dari Bapak Payan yang betul ya, sudah ya. Kemudian yang ketiga Pak Sitanggang tadi. Terima kasih apresiasinya Pak Sitanggang. Ya. Jadi untuk yang needs kompeten tadi lewat daring itu saya kira tercukupi, Pak. Ya. Nah, yang need otonomi tadi, coba kita berpersepsi positif, Pak. Jadi kita harus positif, kita pastikan anak-anak kita itu bisa kita percaya. Jadi kita harus memberi trust, memberi kepercayaan. Kita tinggal ngecek saja. Jadi kita percaya bahwa mereka belajar, mereka mencari, mereka kreatif. Nah, kita tinggal ngecek sama mana, lewat evaluasi, lewat monitoring atau apa. Saya rasa bisa, apalagi siswa SMA ya. SMA ini sudah bisa mandiri. Jadi mohon maaf, kita harus punya persepsi positif saja. Ya, kalau kita bisa lakukan itu, saya kira bisa. Kurikulum tadi, Prof, gimana, Prof? Kurikulum tadi. Nah, yang kurikulum. Ya, bagian apa harus mencapai kurikulum? Iya, ini urusannya dinas. Kalau saya orang perguruan tinggi, itu ada strategi, Mbak Pak Sitanggang. Strateginya adalah memberikan indikator-indikator kunci. Jadi misalnya materi apa, itu kuncinya di mana toh, kalimat-kalimat kuncinya. Kemudian ilustrasi atau keterangannya itu bisa dilakukan sendiri. Ya, jadi dengan kata-kata kunci itu bisa. Insya Allah kok bisa. Ya, tentu nanti dinas akan memikirkan, karena kita namanya ini tidak normal loh. Pak, makasih Prof. Hanya strategi tadi saja, Pak. Kalimat-kalimat kunci. Kalau ilustrasinya bisa dicari sendiri. Ya, saya kira demikian ya, Pak. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Salam dari Jogja. Ya. Baik, terima kasih Profesor, sudah terjawab 3 penanya. Selanjutnya kami akan buka termin yang kedua untuk 3 penanya. Kemudian nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan lewat chat, itu nanti juga akan kami sampaikan kepada Pak Profesor. Jadi monggo untuk sesi yang kedua kami persilahkan 3 penanya. Ya, 1 Ibu Tin Agustina. Monggo yang lain. Halo. Adakah yang ingin disampaikan? Bapak dari Banda Aceh mungkin bisa disampaikan langsung. Baik, Pak Hindra dari Banda Aceh. Yang Rahmat Sampit. Pak Rahmat, mana ya Pak Rahmat? Dari Sampit. Oke, baik. Sudah ada 3 penanya. Kami persilahkan untuk yang pertama, Ibu Tin Agustina. Dipersilahkan Ibu Tin Agustina. Iya, selamat siang. Terima kasih. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mau tanya nih Pak Prof. Sewon Bantul. Pertama menarik sekali yang disampaikan oleh jenengan tadi
memang benar, tapi memang menjadi tantangan sekali bagi semua guru untuk mengajar pendidikan jarak jauh di pandemi COVID ini dengan semua hal, termasuk siswa yang tidak punya HP, tidak punya kuota, dan lain sebagainya, yang termasuk guru yang gagap akan teknologi. Dan kita juga sama sepakat yakini bahwa pendidikan jarak jauh ini tidak perlu teknologi yang sangat tinggi, tidak perlu memakai aplikasi yang sangat up to date, yang penting bermakna bagi siswa. Entah itu hanya menggunakan WhatsApp group, atau Webex, atau Zoom, atau Google Classroom, atau yang lainnya. Nah, menanggapi yang kegagapan guru ini, banyak sekali termasuk saya. Mungkin nggak, Prof, ada kolaborasi dari kampus kepada guru-guru? Selama ini memang IGI juga sudah melaksanakan teacher support teacher, jadi saling belajar satu sama lain, tapi memungkinkan nggak ada kolaborasi dari UNY sendiri dengan guru-guru. Ini menjadi evaluasi mungkin karena selama ini sudah ada pelatihan-pelatihan, tapi ternyata ketika ada pandemi memang semua jadi kayak gagap lagi gitu. Gitu. Itu saja yang saya tanyakan ke jenengan. Terima kasih. Baik. Silakan yang kedua. Ya, baik Ibu Titin. Kemudian untuk penanya yang kedua, Pak Hendra dari Banda Aceh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Sutrisna, saya Hendra dari Banda Aceh. Kebetulan saya follower Instagram Prof dan juga udah lama mengagumi Prof. Nah, insya Allah saya akan bisa menjadi seperti Prof suatu saat nanti. Yang ingin saya tanyakan kan Prof, hampir sama sebenarnya seperti pertanyaan sebelumnya. Ini sering terjadi di universitas. Kebanyakan dosen-dosen yang senior yang dari kalangan baby boomers. Baby boomers ini kan agak sedikit, tanda petik kan agak sedikit idealis Prof. Dia tidak agak kurang menerima dengan sesuatu yang baru gitu kan. Menurut saya bagaimana cara universitas kadang-kadang walaupun sudah dibuat peraturannya, dibuat surat edaran, tapi dosen-dosen senior ini lebih suka melakukan memberikan tugas-tugas saja gitu untuk dikerjakan tanpa mau melakukan seperti kita ini interaksi secara daring. Padahal bagi kami kaum millennials generasi Y, saya rasa yang pertemuan seperti ini sangat efektif. Kami bisa mengerti, saya semua mengerti dengan apa yang Prof bilang tadi, walaupun hanya secara daring. Istilahnya seperti itu. Jadi mengapa kok dosen-dosen itu tidak mau seperti itu? Padahal kan bisa misalkan dosen tidak pandai, dia bisa meminta sama satu orang mahasiswanya yang pandai untuk mengoperasikan Zoom atau Google Meet atau apapun, suruh dia jadi hostnya, dosen hanya mengajar saja gitu kan, mudah sebenarnya. Mengapa dosen kok tidak mau seperti itu? Saya rasa agak heran saya dengan situasi orang-orang baby boomer saat ini yang tidak mau berinteraksi dengan interaksi teknologi baru. Itu aja mungkin Prof yang bisa saya sampaikan. Mohon arahan dari Prof. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Rahmat. Terima kasih. Yang ketiga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang, Prof. Selamat siang. Perkenalkan saya Rahmat Widianto. Ini kebetulan alumni IKIP Jogja. Tahun Bahasa Indonesia seangkatan Mas Nur Hadi dulu. Oh iya. Ya. Kemudian asli Wonosari, Pak. Sama. Dan kalau dengan Pak Sutrisna ini sama-sama Wonosari. Iya, jadi terasa dekat karena setiap hari saya tertawa membaca status Instagram ya, di Instagram dan mungkin 75% saya like. Ya. Dengan harapan mau di fallback. Fallback, enggak di fallback. Ini modus ini Prof, minta di fallback Prof. Prof, perlu saya sampaikan Prof, saya perkenalkan saya kepala salah satu SMA di Sampit Prof ya. Jadi ini bangga UNY ini bisa mencetak sudah banyak gurunya yang jadi prasekolah. Alhamdulillah beruntung aja dan tahun 2018 kemarin mewakili Kalimantan Tengah ikut kepala sekolah berprestasi. Alhamdulillah bisa 5 besar. Alhamdulillah. Begini Prof, berkaitan dengan masa COVID-19 ini kayaknya ini agak
shock ya, sekolahnya agak shock ya. Karena pengumuman dari gubernur mengenai tanggap darurat ini begitu mendadak ya, begitu mendadak sehingga sekolah tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan pembelajaran moda daring. Ya, saya sebagai pimpin sekolah tentu saja ada agak beban sedikit. Bagaimana anak-anak saya yang mau ujian nasional, ujian sekolah waktu itu sebelum ada surat edaran 4 dari menteri itu, akhirnya sebelum libur ya kami terpaksa tidak mentaati selama 1 hari karena waktu itu pengumuman sudah siang, guru-guru belum siap tugas, akhirnya hari berikutnya masih masuk. Jadi saya bagi seperti ini, Prof, ini sharing dan mungkin nanti mohon masukan. Minggu pertama dan kedua ini terus terang kami guru-guru itu hanya bisa memberi tugas. Ya. Dan tugas itu disampaikan secara langsung sebelum libur. Ada yang melalui WA group itu murni tugas. Tugasnya macam-macam, ada yang tugas itu menggunakan Google Form, ada yang secara offline berupa soal-soal dan lain-lain sebagainya. Karena guru belum siap ya. Guru dan siswa belum siap untuk melakukan pembelajaran moda daring. Baru antara minggu pertama 2 ya, terus kemudian mulai minggu kedua saya mencoba untuk membawa guru dalam diklat online. Saya perkenalkan Google Meet, Google Classroom ya. Saya perkenalkan Microsoft Teams, saya perkenalkan Room, Zoom ini, saya perkenalkan yang Webex, itu Webex meeting ya. Oke, itu bisa berjalan. Tapi permasalahannya begini, Prof, bahwa tidak semua siswa itu bisa akses internet karena mungkin keterbatasan HP, kemudian paket data yang pasti ya, paket data karena memang untuk pembelajaran daring ini perlu paket data yang lumayan lah daripada untuk sekedar WA dan media sosial lainnya. Dan perlu disampaikan perlu diketahui bahwa yang sudah ditempuh melalui Google Classroom, melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui Microsoft Teams ya, itu tingkat partisipasi siswa, Prof. Ya. Partisipasi siswa itu kadang hanya 40%, ada yang 50%, karena agak susah ya meyakinkan pada siswa untuk join. Padahal sudah bidang kurikulum sudah membuat jadwalnya dan lain sebagainya, sudah link-linknya sudah di-share, namun partisipasi paling banter itu 60%, itu pun jarang terjadi. Dan menjadi keprihatinan saya kalau ini berjalan panjang gitu ya, bagaimana generasi yang akan datang lagi. Benar, salah satu sisi bahwa masa COVID-19 ini kita banyak belajar, seperti Menteknya Hardiknas tahun ini kita belajar dari COVID, memang banyak unsur positifnya, tetapi itu tidak semua orang mengalami ya, tidak semua orang mengalami. Kalau guru insya Allah rata-rata belajar yang tadinya gagap teknologi, karena kondisi memaksa ya, karena saya minta juga RPP yang singkat itu, laporannya, screenshotnya, saya minta laporan juga progresnya, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, mereka harus belajar. Nah yang jadi masalah ini partisipasi siswa, karena kita tidak bisa, agak susah memberikan daring ini, sehingga memang pendidikan karakter agak terhambat, penguatan pendidikan karakter di tingkat SMA agak terhambat. Yang menjadi pertanyaan saya, Prof, ini kalau penilaian akhir semester sudah dirancang melalui web, pengumuman-pengumuman ini sudah melalui web sekolah, kemudian rapat juga melalui daring. Yang jadi permasalahan ini semester yang akan datang ini gitu. Mungkin profesor yang sering dekat dengan orang-orang kementerian, termasuk orang Bu SNP, saya juga sering chattingan dengan Prof. Suyanto di BSNP. Mudah-mudahan di semester yang akan datang ini mohon masukan, Prof. Bagaimana mengatasi siswa yang tidak bisa terlibat pembelajaran moda daring, ya, karena alasan
paket data, sementara pemerintah daerah tidak bisa mengcover paket data itu untuk di tingkat siswa SMA. Kemudian sekolah juga terbatas dananya. Kalau guru kami bantu, Prof. Kalau kami bantu dari dana BOS, mulai COVID-19 ini ada subsidi paket data untuk guru, kemudian kami Zoom juga membeli sehingga itu akunya bisa dimanfaatkan oleh guru-guru untuk pembelajaran itu mengurangi. Tetapi yang jadi masalah ini keterlibatan siswa. Nah, bagaimana mungkin Profesor memiliki trik untuk itu, bagaimana agar semua siswa di semua kalangan di masa COVID-19 ini bisa join dan tidak mengalami kemunduran dalam kualitas pendidikan. Demikian Prof, salam untuk semuanya, salam untuk Jogja, kangen ini nggak bisa mudik ya, sehingga hanya bisa memutar lagunya Raisa Muleh. Oke, terima kasih. Ya. Selamat siang bagi semuanya, sugeng siang Prof. Siang, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prof, ada 3 penanya. Yang pertama dari Ibu Tin dari SMK 2 Sewon, Bantul. Tidak perlu teknologi yang tinggi, yang penting bermakna. Dan mungkinkah ada kolaborasi dari kampus terhadap guru-guru di sekolah-sekolah pada masa-masa seperti ini? Kemudian kedua dari Bapak Hendra, Banda Aceh, bahwa guru juga ini juga menjadi sebuah masalah kita bersama. Nah, ini bagaimana sebaiknya kita menghadapi dosen guru atau kepala sekolah yang kurang bisa beradaptasi terhadap teknologi di masa-masa yang memang mengharuskan kita harus berteknologi, terutama dengan PJJ seperti ini. Kemudian yang ketiga dari Bapak Rahmat Widianto, alhamdulillah ini Bapak Rahmat adalah salah satu contoh kepala sekolah yang beliau menanyakan tentang bagaimana mengatasi siswa yang tidak bisa terlibat, terutama nanti jika COVID ini berlanjut sampai semester depan. Demikian, Prof. Monggo. Oke, baik, terima kasih. Ibu Tina dari Bantul, terima kasih. Ya, salam dari Sleman, saya sedang di Sleman. Di Purwomartani. Jadi sebenarnya melihat yang jenengan sampaikan tadi, jenengan tidak gagap, ya, sudah menggunakan berbagai aplikasi yang ada. Menurut saya itu sudah canggih itu. Ya. Sehingga tetap saya kira semangat dan itu dilaksanakan. Silahkan, yang penting semua siswa bisa. Jadi kalau misalnya pakai Zoom ya pastikan. Ya, kemudian kalau menggunakan WA Group ya pastikan. Yang penting bagaimana kesiapan. Tolong bisa dijaga. Tentang kolaborasi, terima kasih masukannya. Nanti saya pikirkan untuk mungkin ada kelas daring ya, kelas daring untuk kita kan ada program pengabdian pada masyarakat mungkin itu. Tapi di web kita, web UNY-ACC, coba dicari itu juga materi-materi tentang daring. Mungkin juga bisa lewat itu ya. Nanti ada kelas khusus. Ini saya sampaikan ke Pak Ketua LPPMP supaya menyediakan. Kitab di UNY lewat LPPMP itu punya juga pusat inovasi pembelajaran. Itu online juga. Jadi ada berbagai model-model pembelajaran yang bisa diunduh, bisa dibaca lewat pusat inovasi pembelajaran. Masuk aja web UNY, kemudian nanti mencari apa yang ada di situ, fitur-fitur yang ada tinggal dibuka. Jadi pusat inovasi pembelajaran itu sudah ada. Sehingga terima kasih masukannya Mbak Tina. Ya. Nah, yang kedua Mas Indra, terima kasih, ini follower saya. Kata dari Banda Aceh. Sudah di fallback belum, Prof? Ya, coba nanti saya fallback kita lihatnya. Karena saya nggak hafal kadang-kadang. Saya juga follower loh, Prof. Oh iya. Iya Mbak Iva, nanti saya cari fallback supaya kita lebih mudah berkomunikasi ya, silaturahim. Ya. Jadi ini coba
yang dosen sudah senior atau guru senior dipendekati dengan cara lain, mungkin pendampingan yang mudah. Tadi saya setuju dengan konsep jenengan. Misalnya dampingi yang muda, sementara nanti lama-lama bisa. Itu juga yang kami lakukan di UNY. Di UNY ini pada awal-awalnya juga gagap juga, Mas. Jangan dikira tidak. Ya, jadi tapi tetap saja berjalan. Contoh yang kecil ya, memasukkan nilai. Itu dulu kan perlu 4 tahun loh. Jangan dikira 1 tahun jadi. Saya perlu 4 tahun untuk membudayakan memasukkan nilai secara online. Ini kan sekarang itu ya, misalnya ada protes, kuliah A belum masuk, saya telepon dosen ya, dia masukkan dari rumah itu. Ya, dari rumah. Sehingga perlu waktu, ya, perlu pendampingan, pakai strategi khusus lah. Kalau memungkinkan BIMTEK dikumpulkan, kalau nggak mungkin ya harus asistensi perorangan. Dari yang mudah-mudah dulu saja. Ya itulah generasi baby boomer ya, ini memang sudah saatnya pensiun, saatnya tinggal ngopi-ngopi. Ya, ini harus belajar. Tapi menurut saya kok bisa lah. Ya, ini pengalaman saya yang saya lakukan seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit, ya tidak usah diberi hukuman lah. Jadi jangan, pokoknya malah kita harus memperbanyak, kita beri reward. Tidak usah diberi punishment, karena memberi punishment itu semakin jerah. Jadi teori saya itu meskipun ada punishment, tapi jarang saya menerapkan. Saya lebih baik memberi penghargaan. Meskipun sekedar terima kasih, baik, bagus, itu membekas loh, Mas. Kemudian kita dengan guru menyapa, misalnya ya sekarang ini para dosen yang sedang di luar negeri misalnya, saya sapa itu senangnya luar biasa loh. Ya, ini kan sebenarnya penghargaan, reward kan. Ya, nah itu saya kira bentuk-bentuk seperti itu. Saya cenderung memanfaatkan sesuatu yang positif. Kalau sudah sangat lah baru kita melakukan punishment, tapi kita lebih ke itu. Jadi cobalah dicoba. Saya kira kok bisa. Tapi kalau seperti dengan milenial ya sudah nggak masalah gitu. Jadi dampingi saja. Yang milenial ini dampingi yang sudah baby boomer tadi. Kalau guru kan pensiunnya 65 ya. Ya jadi Mas 60. 60 ya. Ya ini kan generasi terakhir. Terakhir kalau dosen kan 65. Jadi bahkan kalau guru besar kan 70. Ini sudah masuk generasi boomer ya. Baby boomer sehingga memang ada pendekatan khusus. Jadi bagaimanapun teknologi ini mau tidak mau, siap tidak siap harus kita lakukan. Jadi nggak bisa tidak. Saya sekarang kan saya 60 tahun juga begitu. Ya. Jadi kalau di Facebook itu kan yang saya hadapi beragam. Sehingga kadang-kadang ya kita harus memenuhi yang generasi C, generasi Y, generasi itu. Tapi kalau gaya saya sudah seperti itu, orang nggak heran. Sudah, wah sini gayanya Pak Tris, Pak Rektor mestinya ini itu udah. Tapi kalau yang baru mulai mungkin canggung ya. Baru mulai canggung ya. Tapi ini saya kira perlu keberanian. Jadi kita mulai berbuat. Saya kira yang penting itu. Saya kira demikian ya Mas Indra. Terima kasih ini. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Salam ya untuk Aceh. Ya. Siap Prof. Yang ketiga Pak Rohmat. Ini Pak Rohmat menurut saya dengan udah luar biasa ini. Ya. Jadi dari Gunung Kidul ke mana tadi? Sampit. Ke Sampit ini benar-benar. Iya, benar-benar dengan mengembangkan ilmu. Dengan semua aplikasi sudah menguasai tadi, tadi sudah ceritakan. Ya, ini guru-gurunya saya kira senang dengan jenengan. Dengan banyak menguasai aplikasi, ya sedikit demi sedikit bisa disampaikan. Mengenai kurikulum tadi, saya barusan baca dari Kompas tadi, sebenarnya kita bisa melakukan penyesuaian. Jadi jangan terlalu kaku untuk kurikulum ya. Kemudian masalah HP, masalah yang lain tadi, dicoba satu-satu Pak, dicek lewat gurunya. Apakah benar nggak punya HP, ataukah memang dia kesulitan. Saya curiga kesulitan. HP-nya punya tapi kesulitan untuk aplikasi. Sehingga ini mohon para guru atau wali kelas bisa berkomunikasi secara individual. Kan sekarang kan sudah biasa ya, guru punya WA group dengan siswanya. Ya. Saya punya grup dengan mata kuliah saya, kan sudah biasa. Coba disentuh
lewat komunikasi individu. Itu akan manjur insya Allah kalau komunikasi individu. Jadi coba kita sapa, mudah-mudahan tidak ada masalah. Nah, saya kesulitan juga ketika nggak punya HP, bagaimana ya? Apa bisa pinjam atau bisa apa ya? Ya, ini memang nggak bisa tidak, kita harus melakukan. Pak Hendra, Pak Rahmat, saya ketika memutuskan untuk online itu kalau nggak salah hari Sabtu, dari Jumat sore. Jadi begitu kalau nggak salah Solo itu darurat, ya, satu yang meninggal itu, ya. Kemudian saat itu orang terperanjat, ya, mau tidak mau, ya, kita harus memutuskan hari itu. Siap tidak siap harus memutuskan. Bayangkan ya, kalau saya saat itu, saya sebagai kepala sekolah Pak, sama dengan Pak Rahmat. Saya kepala sekolah universitas, dengan kepala sekolah di Sampit sama, hakikatnya sama. Untuk memutuskan itu, andikan tidak cepat memutuskan, Senin masih kuliah, coba bayangkan. Orang Solo daerah merah masuk, orang Jakarta daerah masuk, dia nanti dapatnya di terminal, dapatnya di stasiun, ya, dapatnya ruang-ruang tunggu, kemudian berkumpul di kampus, itu akan terjadi seperti apa, enggak terbayang loh Pak. Ya, sehingga kecepatan untuk memutuskan itu, kalau jenengan masih harus dengan Pak Gubernur ya. Ya kalau saya kan saya bisa memutuskan sendiri. Ya memutuskan sendiri. Tapi situasinya kan hampir sama. Ya. Jadi kita mengambil untungnya saja. Jadi jangan tidak siapnya. Andai kan tidak ada keputusan itu, mereka masuk membawa. Coba bayangkan apa yang terjadi. Nah, itu saya kira berkah dari Allah menurut saya. Jadi kita malah mensyukuri. Ya, sehingga jangan karena darurat kemudian kita mengeluh. Tapi jenengan sudah benar. Jadi oke lah minggu pertama penyesuaian. Kami juga begitu Pak. Udah minggu pertama punya penyesuaian ya. Ya. Jadi mau menggunakan WA, menggunakan apa saja boleh. Yang penting bisa berkomunikasi dengan mahasiswa. Itu yang saya lakukan. Lalu minggu kedua keluarnya mahasiswa banyak tugas. Nah, ini sama dengan jenengan juga. Ini tadi di seminar yang pagi juga sama keluarnya banyak tugas. Ya, mari kita sesuaikan. Ya, berikan materi-materi kunci, ilustrasinya mungkin bisa dicari sendiri lewat internet. Tapi beban tugasnya itu kita sesuaikan. Kalau di perguruan tinggi kan namanya SKS ya. Kalau satu SKS itu 50 menit tatap muka, 100 menit tugas terstruktur, 100 menit kemudian tugas mandiri. Nah kita ukur dengan itu. Ya, saya kira kan juga kita bisa mengukur itu. Jadi paling tidak kalau 1 jam tatap muka plus tugas mungkin 3 kalinya. Jadi kita harus lihat keterlaksanaan ya, sehingga bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu ya Pak Rahmat, tapi saya sudah memberi apresiasi apa yang jenengan sampaikan. Tidak usah pulang ke Gunung Kidul, saja bulan Desember. Biasanya saya itu jalan-jalan ke Pindul sama Mas Yudan itu Mas. Oh iya. Ya ini nanti jenengan kena isolasi. Jangan-jangan nanti masuk ke Jogja suruh pulang jenengan. Ini di rumah aja Pak. Iya makanya itu tidak usah pulang dulu lah. Iya betul. Ya. Betul suwun Prof. Terima kasih Pak Rahmat. Baik, terima kasih semua pertanyaan sudah terjawab. Mudah-mudahan bisa melegakan dan menjadi sebuah solusi bagi Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Profesor yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita catat pada diskusi pada siang hari ini. Yang pertama, e-education ini jangan sampai melemah walaupun nanti COVID akan berlalu begitu. Kemudian yang kedua, sentuhan komunikasi individu terhadap para siswa ini akan menjadi sebuah solusi untuk pendekatan terhadap siswa dan juga pendekatan untuk pemberian materi transfer of value. Kemudian yang ketiga, transfer value ini menjadi tantangan bagi kita semua sebagai pendidik untuk selalu berstrategi dan terus belajar, salah satunya melalui diskusi-diskusi seperti ini. Baik, itu yang bisa kita simpulkan. Banyak sekali permasalahan yang memang harus kita hadapi dan kita tidak boleh menyerah karena pendidikan ini adalah tanggung jawab Bapak Profesor yang telah bersamai kita pada siang hari ini.
Dan baik, saya tutup dengan sebuah pantun lagi, Prof. Ikan sepat dimasak santan, selamat Hari Pendidikan. Demikian dari saya, waktu saya kembalikan kepada Mas Ari sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Ari. Terima kasih Bu Arifah dan Prof. Sutrisno yang sudah membersamai kita siang hari ini. Terima kasih sekali Prof. meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini bergabung dengan teman-teman IGDIY dan teman-teman dari Nusantara, ada Kalimantan, ada Sumatera yang ikut bergabung siang hari ini. Mungkin di lain kesempatan kami mohon berkenan lagi Prof. Sutrisno untuk berbagi dengan teman-teman IGDIY, Pak. Ya, terima kasih. Tadi ada satu acara yang terlewat, yaitu menampilkan buku karya Bapak Ibu Guru. Moga Pak Sugeng sudah bisa ditampilkan, buatan untuk bukunya. Pak Sugeng, sepertinya terganggu. Sebenarnya ingin kami tampilkan di depan Prof. Tresno, nanti berkenan bisa memberikan kata pengantar suatu saat nanti, begitu Prof. Boleh, silakan. Ya. Nah, ini bukunya teman-teman. Yang ditulis 1 minggu ini, minggu pertama Ramadan, alhamdulillah bisa diselesaikan. Ini bukunya Prof, nanti mohon berkenan memberikan kata pengantar atau apa. Ya, boleh, silakan. Jangan lupa Mas Ari penerbitnya IGI. Ya. Diterbitkan oleh penerbit IGDIY. Pak Ari, Mas Ari saya di email aja. Oh, nggih, siap, Prof. Ya. Nanti akan kami tindak lanjut. Iya. Bisa yang punya nomor saya. Ya. Mas Ari mengingatkan tadi untuk 6 penanya berhak mendapatkan 1 buku karya kolaborasi guru-guru. Oh ya, betul. Nanti akan dikirim, mohon diisi di alamat yang ada di chat gg.gg/vicon.ig. Bisa di isi, nanti akan kami kirimkan ke ke Ibu Mona, Bapak Saripudin, Bapak Tayanhot, Ibu Titin, Bapak Hendra, dan Bapak Rahmat. Nanti yang sudah bertanya nanti insya Allah akan kita segera kirim setelah kami cetak, karena setelah kami menunggu COVID berlalu untuk kami cetak, saat ini baru versi soft dan e-book, nanti akan segera dikirimkan begitu. Sekali lagi terima kasih sekali Pak Res dan Bu Arifah yang sudah mendampingi kita. Saya serahkan ke hostnya Pak Sugeng. Mungkin ada yang disampaikan Pak Sugeng. Monggo. Belum diakhiri. Baik, Mas Ari, matur nuwun. Pak Tris, kami mohonkan untuk jadi pembimbing kami, pembina IGDIY, Pak Tris. Kebetulan kami juga masih dalam masa-masa perkembangan istilahnya. Anggota kami mungkin sudah 1000 lebih yang DIY, karena dulu pernah ada, kemudian kita database-kan dan tersebar di 5 kabupaten kota. Yang terbanyak kebetulan pas yang di Gunung Kidul, 400-an lebih yang di Gunung Kidul itu. Ya. Begitu matur nuwun Pak Tris. Terima kasih. Sami-sami Pak Sugeng. Salam. Salam. Matur nuwun. Assalamualaikum. Yan, pintunya dibuka Yan. Oke, Bapak-Bapak, dari seluruh tanah air, terima kasih atas waktunya. Kami sudah siapkan untuk link, kita akan cetak sertifikat, e-sertifikat. Nanti monggo diisi di link tadi yang kita share. Nanti kita kirimkan linknya untuk bisa di-download oleh Bapak Ibu semua. Kemudian monggo yang masih ada pertanyaan mengganjal silahkan disampaikan lewat chat. Nanti kita akan sampaikan ke Profesor Sutrisno dan dia akan beri tanggapan beliau masukan-masukan dari Bapak. Kemudian barangkali dari Bapak Ibu semua ada tulisan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran di era COVID ini. Kami di IGDIY menunggu tulisan Bapak Ibu. Di akhir Ramadan kita akan cetak 1 buku komparasi pendidikan
antara di Indonesia, di Inggris, dan di Belanda. Dan teman-teman ada yang di Inggris, kemudian ada yang di Belanda. Nanti kita akan coba lihat seperti apa, apakah pendidikan kita itu jauh terbelakang atau mungkin akan lebih dari mereka yang di sana. Itu akan jadi masukan bagi kita semua. Semoga nanti tulisannya melalui Pak Mas Ari Gunawan bisa disampaikan ke Mas Ari, kemudian nanti kita akan terbitkan di bulan Ramadan ini. Itu Mas Ari, tambahan informasi dari saya mungkin seperti itu. Ya. Terima kasih sekali Pak Sugeng. Jadi Bapak Ibu sekalian, IGDIY bekerja sama dengan beberapa tenaga pendidik di Inggris dan Belanda. Kita akhir Ramadan insya Allah akan menuliskan buku komparasi bersama pendidikan era pandemi COVID. Nanti info lebih lanjut bisa diakses di www.igkotajogja.com. Nanti akan kita share lebih lanjut dan mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang dan bisa mengetahui bagaimana perkembangan pendidikan kita dibandingkan negara-negara lain di dunia. Mungkin demikian acara kita siang hari ini. Terima kasih untuk partisipasi seluruh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Prof. Trisno, Bu Arifah, Pak Sugeng, dan teman-teman sekalian. Mungkin bisa kita akhiri acara kita hari ini dan insya Allah akan kita sambung di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan COVID segera berlalu dan amal ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Prof.